Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan Tiwul News dan tentunya menyajikan berita-berita seputar Lumajang. Sampaikan sisi baik terkait Lumajang. Lumajang eksotik, beritakan yang apik. Oke, diawali mulai dari edisi 3 Januari sampai dengan 9 Januari 2022. Diawali dengan penyegaran awal tahun 2022, Bupati Lumajang Haji Thoriqul Haq MML merotasi jabatan pimpinan perangkat daerah di Kabupaten Lumajang. Pelantikan dan pengambilan sumpah dilakukan di Pendopo Area Wiraraja Lumajang pada Senin 3 Januari 2022. Dan disampaikan pada acara tersebut bahwa progresivitas dari apa yang dicanangkan oleh Bupati dan Wakil Bupati sudah banyak yang diselesaikan dan dikerjakan. Sebagai contoh, soal infrastruktur dan pelayanan publik yang sudah baik. Dan pelayanan publik di Kabupaten Lumajang sudah mendapatkan yang terbaik ketiga di nasional. Dan yang mencuri perhatian tentang penyegaran awal tahun 2022 ini yaitu adanya rotasi atau rotasi jabatan, yaitu Kepala Dinas Pariwisata Ibu Yuli Harismawati SP. Kita tahu bahwa pariwisata di Lumajang memang sangat membutuhkan sebuah pemikiran yang out of the box, yang sekiranya bisa membuat atau memberikan ruang pariwisata lebih maju untuk Kabupaten Lumajang. Dan terkait rotasi ini tentunya ini yang perlu sangat krusial ya menurut saya selaku Nyonya Tiwul, bahwa pariwisata ini memerlukan sebuah pemikiran yang out of the box, dan semoga Ibu Yuli bisa memberikan sentuhan-sentuhan yang cukup baik untuk Kabupaten Lumajang. Selamat sekali lagi untuk Ibu Yuli Haris di tempat kerjanya yang baru. Semoga pariwisata di Lumajang semakin hebat dan bermartabat. Oke, untuk berita selanjutnya yaitu terkait Semeru, bahwa lahar dingin ini membuat jembatan limpas tertutup material vulkanik dari erupsi Semeru. Jadi jembatan limpas ini itu berada di Desa Gondoruso Pasirian, dan air bercampur material vulkanik Semeru ini menghantam jembatan yang mengakibatkan ratusan warga terisolir. Kemudian Wagub juga menghimbau warga di Desa Mbades, Jugosari dan juga Gondoruso untuk waspada, khususnya yang berada di sekitar sungai, karena ini akan berakibat fatal untuk masyarakat setempat. Perlu diketahui bahwa jembatan limpas ini adalah jembatan sebagai penghubung ke Desa Sumber Langsep, Desa Jugosari, dan pemerintah Kabupaten Lumajang ini akan segera membersihkan dan diharapkan nanti akses jalan bisa dilalui oleh masyarakat. Masih terkait dengan Semeru, saudara, bahwa bantuan Semeru ini masih terus berdatangan ya. Ini ada paguyuban pekerja Sorterop Kabupaten Tulung Agung ini memberikan donasinya kepada Kabupaten Lumajang untuk korban erupsi Semeru, yaitu totalnya 206.983.800 rupiah, dan diterima langsung oleh Bupati Lumajang yaitu Thoriqul Haq MML, dan beliau akan memfokuskan donasi ini untuk kebutuhan relokasi pemukiman warga terdampak erupsi Semeru.
Dan bisa disampaikan juga oleh Cak Torik bahwa donasi yang terkumpul di Badan Amil Zakat Nasional tercatat 28 miliar 455.894.805. Dan Paguyuban Pekerja Sorterep Kabupaten Tulung Agung ini mengumpulkan donasi ini dari hasil partisipasi masyarakat para pekerja Sorterop. Oke, kemudian masih di hari yang sama, penghargaan untuk tim penanganan bencana erupsi Gunung Semeru dan tim Disaster Victim Investigation atau DVI Polda Jatim di Aula RSUD Dr. Haryoto. Dan Bupati Lumajang Thoriqul Haq MML ini memberikan penghargaan ini kepada Ketua Tim DVI Kombes Polisi Dr. Erwin Zainul Hakim. Bupati menghaturkan terima kasih kepada seluruh elemen yang tergabung dalam proses penanganan bencana erupsi Gunung Semeru, termasuk tim DVI Polda Jatim yang sudah melakukan identifikasi korban meninggal. Oke, untuk berita pendidikan pada tanggal 4 Januari 2022, Bupati Lumajang Haji Thoriqul Haq MML ingin ada lembaga pendidikan representatif di kawasan relokasi. Hal ini disampaikan pada acara malam resepsi Hari Amal Bakti ke-76 Kementerian Agama Kabupaten Lumajang. Ya, harapan CT atau Cak Torik akan ada embrio standarisasi yang baik soal kependidikan keislaman dengan keunggulan moderasi agama yang ada di Kabupaten Lumajang tentunya. Nah, untuk keunggulan moderasi agama ini bakalan seperti apa? Pada kesempatan yang sama, Kepala Kemenak Kabupaten Lumajang Muhammad Muslim ini menerangkan bahwa di tahun 2022 Kemenak bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Lumajang akan mempunyai agenda besar, dan salah satunya adalah mendeklarasikan Kabupaten Lumajang sebagai Kabupaten moderasi beragama. Dan kita tunggu aja seperti apa agenda dan acara tersebut akan dilaksanakan. Oke saudara, memasuki di edisi tanggal 5 Januari 2022, bisa kita sampaikan bahwa Wabub Ibu Indah Amperawati menyerahkan santunan Pertamina Foundation untuk anak-anak yatim yang terdampak COVID-19, yaitu di Kecamatan Randu Agung, Kedung Jajang, dan juga Kelakah, yang berjumlah sekitar 40 orang. Dan harapan Bunda Indah agar anak-anak tetap semangat, kemudian gembira, semangat belajar, dan juga fokus untuk meraih cita-cita. Oke, saudara, pada tanggal 5 Januari 2022, Lumajang juga mulai menerapkan PTM 100% atau pembelajaran tatap muka dengan menyusul adanya keputusan bersama 4 menteri yang ditandatangani, Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan juga Menteri Agama Republik Indonesia. Karena dalam instruksi dari Menteri Dalam Negeri bahwa per 3 Januari 2022 PTM sifatnya wajib masuk, tapi dengan beberapa kriteria. Dan ada kategori 1, yaitu vaksinasi guru dan tenaga kependidikan ini sudah mencapai 80%. Kemudian untuk vaksinasi lansia itu 50%. Maka PTM
di semua jenjang pendidikan bisa dilaksanakan 100% selama 6 jam pembelajaran dengan masing-masing jam pelajaran 45 menit, istirahat 15 menit, dan kantin tidak diperbolehkan untuk buka. Kemudian untuk kategori 2 yaitu vaksinasi guru dan tenaga kependidikan, ini mencapai 40-50%, kemudian untuk lansia 40-50% juga, dan untuk PTM atau pembelajaran tatap muka ini dilaksanakan 100%, tetapi dibagi dengan 2 shift. Waktu pembelajaran 6 jam pelajaran masing-masing adalah 45 menit dan istirahat 15 menit, kemudian untuk kantin close atau tidak boleh buka. Untuk kategori berikutnya yaitu kategori 3, vaksinasi guru dan tenaga kependidikan, ini 40-50%, kemudian lansia di bawah 40%, tapi tidak kurang dari 10%. Maka PTM ini bisa 100% dan dibagi menjadi 2 shift. Waktu pembelajarannya 4 jam dengan masing-masing JP 45 menit, kemudian istirahatnya 15 menit, kemudian kantin juga tidak diperbolehkan untuk buka. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawangsa, yang pada saat itu berada untuk meninjau secara langsung PTM di SMK Negeri 1 Lumajang dan juga SMA Negeri Tempeh. Dan pada kesempatan ini Bupati Lumajang juga ikut mendampingi beliau, dan beliau juga menyampaikan bahwa akan terus mencapai vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Lumajang yang pada hari ini sudah di tahapan level 1, walau masih tertulis sebagai level 2 di Imendagri terbaru. Hal ini disampaikan oleh Cak Torik secara langsung kepada media. Oke, masih di edisi 5 Januari 2022 bersamaan dengan peninjauan PTM di 2 sekolahan di Kabupaten Lumajang, Gubernur Jawa Timur juga mengapresiasi percepatan pembangunan huntara di lahan relokasi yang berada di Desa Sumber Urip, Kecamatan Candipuro. Dan masih dengan edisi 5 Januari ini Sekda Lumajang yaitu Bapak Agus Triyono ini juga mengapresiasi sumbangsih tenaga para relawan dari Yayasan Hang Tuah Surabaya yang sudah membantu warga yang terdampak di posko pengungsian SMP Negeri 1 Candipuro. Oke, next untuk berita terkait pekerja migran Indonesia, bahwa beberapa waktu yang lalu ada kecelakaan kapal karam yaitu di perairan Batu Payung Tawas, Sabah, Malaysia, yaitu sekitar tanggal 15 Desember 2021, dan ada 1 korban yang berasal dari Lumajang yaitu Ibu Sri Mindari usia 41 tahun yang berasal dari Desa Kaliboto Kidul, Kecamatan Jatiroto. Pada kesempatan ini Wabub Bunda Indah ini menyambangi rumah duka dan menyampaikan duka yang mendalam, serta Bunda Indah juga menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya calon pekerja imigran Indonesia agar menggunakan jalur yang resmi agar mendapat perlindungan dari negara, serta waspada dan tidak terpengaruh terhadap modus-modus penempatan secara ilegal. Oke, saudara,
Sekarang kita beralih ke edisi 6 Januari 2022. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lumajang, Ibu Musfarina Torik, ini mengatakan bahwa Kopwan Kencana Mas adalah salah satu Kopwan inspirasi atau koperasi yang menginspirasi yang ada di Lumajang. Karena dari tahun ke tahun aset dan jumlah anggotanya itu terus bertambah, dan saat ini ada 700 anggota yang tergabung di Kopwan Kencana Mas ini, dan ini menunjukkan bahwa pengurusnya itu bekerja sangat total atau totalitas dan juga tanpa lelah. Hal ini disampaikan pada acara rapat anggota tahunan Kopwan Kencana Mas tahun buku 2021 di Desa Jambe Kumbu, Kecamatan Pasru Jambe. Dan masih di edisi 6 Januari 2022, Saudara, Wakil Bupati Kabupaten Lumajang menyerahkan santunan bagi 30 anak yatim piatu di wilayah Kecamatan Rowokangkung dan juga Yosowilangun. Dan pada hari yang sama, Wabub Bunda Indah juga menerima bantuan dari Dinas Pendidikan Kota Bogor senilai 150 juta yang disampaikan secara langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, Bapak Hanafi. Dan penyerahan ini bertempat di Ruang Mahameru kantor Bupati Lumajang, dan pada kesempatan yang sama Bunda Indah juga menyampaikan bahwa ada sekitar 30-40% total pengungsi adalah anak-anak usia sekolah. Dan ya, ini membuat pemerintah Kabupaten Lumajang mendirikan sekolah tenda agar pendidikan tetap berjalan dengan maksimal. Kemudian di edisi 6 Januari 2022 ini juga Bupati Lumajang, Bapak Haji Thoriqul Haq MML ini mengikuti rapat koordinasi percepatan pembangunan hunian sementara yang melibatkan para relawan dan juga donatur dari lembaga non-pemerintahan atau non-governmental organization atau NGO secara langsung dan virtual di Hall Rumah Makan Pondok Asri Kabupaten Lumajang. Dan kemudian Bupati juga meminta agar ada standar yang disepakati terkait dengan pembangunan Huntara ini bersama pemerintah dan juga para NGO. Bisa diinformasikan Saudara bahwa saat ini memang ada 40 NGO yang sudah terdaftar untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan Huntara, dan 1.620 Huntara yang akan dibangun. Bupati menyampaikan apresiasi yang luar biasa juga pada kesempatan ini kepada seluruh relawan yang sudah membantu dalam penanganan seluruh warga dan juga masyarakat yang terdampak erupsi Gunung Semeru. Oke Saudara, next kita menuju ke tanggal 7 Januari 2022. Ini ada berita bahwa Wakil Bupati Ibu Indah Amperawati menyampaikan terima kasih atas donasi yang diberikan oleh Serikat Pekerja PTPN 5 Riau dan juga PTPN 10, 11 dan juga 12. Dan donasi ini disampaikan di Geraha Nararia Kirana Lumajang, dan Bunda Indah menyampaikan bahwa per tanggal 6 Januari 2022 pukul 16.00 update donasi untuk erupsi Semeru di rekening Basnas itu mencapai 30.913.943.340 rupiah. Oke, saya ulangi lagi, mencapai 30
Rp6.943.340. Oke, kita lanjutkan ke edisi 9 Januari 2022, di mana ada Karang Taruna di Kabupaten Lumajang ini diminta untuk kreatif dan inovatif sebagai pelopor pertumbuhan ekonomi. Hal ini disampaikan oleh Wakil Bupati Lumajang pada acara Majelis Sholawatan dan Penghargaan Karang Taruna Award yang bertempat di Aula PTPN 10 Kecamatan Gucalit Sabtu 8 Januari 2022. Dan Bunda Indah juga menyampaikan kepada seluruh kepala desa harus mendukung kegiatan-kegiatan anak-anak muda di wilayahnya masing-masing, khususnya Karang Taruna. Oke, saudara-saudara sekalian, itu tadi berita-berita yang bisa aku update kepada kalian semua. Jadi edisi mulai 3 Januari hingga 9 Januari, semoga hal ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa untuk tetap like, subscribe, dan juga komen yang membangun agar channel Nyonya Tiwul bisa semakin berkembang dengan baik. Dari Lumajang, Nyonya Tiwul menyampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.